الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال المنفرد بالعظمة والجلال، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الهادي من الضلال، وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والمقال. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون، فإن التقوى مدار كل سعادة، كما أن اتباع الهوى رأس كل خطيئة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dan berkat anugerah karunia-Nya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, saya selaku khatib berwasiat di kesempatan yang begitu singkat ini, dengan melalui wasilah dan instrumen salat Jumat, marilah kita tingkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Takwa yang berarti menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriring salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan daripada perjuangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketakwaan ini adalah satu sifat yang dimiliki seorang insan yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah melewati bulan suci Ramadan, kita seharusnya menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, karena Ramadan itu merupakan suatu proses penggemblengan, suatu proses pendidikan, pembentukan diri dan jiwa seorang muslim menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa dalam singkatnya para ulama mengatakan merupakan suatu sifat pada diri seorang hamba, adalah orang yang baik dalam segi hablum minallah dan hablum minan nas, baik vertikal maupun horizontal, maka dia termasuk bagian daripada orang yang baik. Siapa orang baik itu? Tentu bukan hanya sekedar beriman, beribadah kepada Allah, akan tetapi harus ada cerminan, bias dan efek kepada manusia. Sehingga Allah katakan dalam surat Ali Imran, Al-jannatu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas sari'u maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
orang yang memiliki kontribusi kepada orang lain, orang yang membantu orang lain, bermanfaat bagi layak umum, bagi hajat orang banyak, dan dia merupakan insan yang mampu menahan emosi di saat bergejolak dan juga mudah memaafkan kesalahan orang. Ini yang kita tahu, bahwa ketakwaan itu adalah orang yang baik vertikal maupun horizontalnya memiliki hubungan baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga di dalam ketakwaan ini senantiasa diwasiatkan oleh para khatib di dalam Jumat, bahkan menjadi rukun di dalam khutbah. Jikalau seorang khatib tidak menyampaikan wasiat pesan takwa ini, maka khutbahnya menjadi batal. Betapa pentingnya wasiat takwa ini, sehingga kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau katakan bahwa at-taqwa wasiyatun lil awalina wal akhirin. Takwa merupakan pesan wasiat dari Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang nanti ila yaumil qiyamah. Sehingga para nabi, dilanjutkan para rasul, kemudian dilanjutkan para sahabat, para tabi'in dan para ulama, senantiasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dan wasiat ini, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya bukan hanya takut kepada Allah, tapi takwa maknanya memiliki makna juga bahwa menjaga diri dari murka Allah, menjaga diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun merupakan takwa. Oleh karenanya singkatnya, takwa di dalam definisi adalah menjalankan segala perintah Allah, baik yang bersifat ketuhanan maupun sosial, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, apapun itu. Karena ibadah yang sifatnya sosial merupakan cerminan daripada ibadah yang sifatnya mahdhah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu bisa beribadah secara sosial kalau memang dia ibadah secara hubungan kepada Allah itu tidak baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bukan hanya menjalankan perintah tetapi menjauhi segala larangan-larangannya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Sehingga ketika orang dia sudah menjadi orang yang bertakwa, terbentuk dirinya, maka dia akan mendapatkan berbagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-firman-Nya, di antaranya pertama, bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dimanapun dan kapanpun. Sehingga Nabi juga bersabda kepada kita, pesan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, baik di masjid, di luar masjid, di kantor, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri, maupun dalam keadaan senang atau susah sekalipun. Nah, inilah, maka ketika kita melaksanakan itu, Allah akan selalu bersama kita. Kenapa? Karena kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika saat menjadi bawahan, bertakwa kepada Allah, menjadi atasan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapat oleh orang ini? Yang akan didapat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama itu artinya selalu memberikan perlindungan, selalu membersamai kepada kita, selalu membimbing langkah daripada kita.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, kemudian keistimewaan orang yang bertakwa adalah Allah tentu janjikan surga baginya. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surat Al-Qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah persiapkan surga dan kenikmatannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah berikan dia keselamatan dari api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan kami akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka tidak akan pernah tersentuh dengan sesuatu yang menyakitkan, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan sedih hati saat nanti di yaumul qiyamah. Orang bertakwa tentu dijanjikan surga, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kepada surga, ya jannati ista'iddi, wahai surgaku bersiap-siaplah, sungguh hamba-hambaku yang bertakwa mau masuk ke dalam surga. Maka surga pun disuruh bersiap-siap, ya, menyambut orang-orang yang bertakwa. Begitu pula api neraka, maka Allah jauhkan itu. Yang ketiga, kelebihan dan keutamaan, keistimewaan orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan ilmu laduni, ilmu yang tidak disangka-sangka dan belum pernah dia pelajari. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberi kalian pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran terkadang di antara kita mungkin ada yang mendapatkan ilmu yang mana dia tidak pelajari sebelumnya, tapi ternyata Allah anugerahkan ilmu tersebut kepadanya. Tentu ilmu harus dengan belajar, bitta'allum, tapi semua pengetahuan medianya bukan hanya dengan belajar, tentu dengan sungguh-sungguh dan belajar yang betul. Akan tetapi ketahuilah bahwa di dalam Islam, di dalam agama kita ada yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Kenapa dinamakan laduni? Karena asalnya ada min ladun hakimin alim, ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu tersebut bisa didapat? Tentu pertama dan modal yang paling utama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kelebihan dan keutamaan keistimewaan orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan dia suatu rasa sebagai pemisah antara hak dengan batil. Di dalam kehidupan kita banyak melihat sesuatu terkecoh, melihat hal sering kita salah kaprah di dalam memahaminya. Kenapa demikian? Sebab kita belum diberikan cahaya oleh Allah sebagai pemisah antara hak dengan batil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jikalau engkau bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan jadikan dalam diri kalian ada satu cahaya yang bisa kalian gunakan untuk menjadi pemisah, furqana, antara hak dengan batil. Sehingga doa kita sering kita katakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kalau memang itu hak, maka tunjukkan kebenaran. Wa arinal batila warzuqna tiba'ah, dan berikan kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu, menjalankan kebenaran tersebut. Ya, wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kalau memang itu batil, tunjukkan bahwa itu adalah batil, dan juga warzuqna jitinabah. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang batil.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, sering kita melihat madu bungkusnya adalah racun, racun bungkusnya adalah madu. Sering terjadi dalam kehidupan kita hal demikian. Kenapa kita tidak bisa membedakan? Sebab kurang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, apalagi keistimewaan bertakwa? Allah ampunkan segala dosa orang yang bertakwa. Yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa digugurkan dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, apalagi keistimewaan orang yang bertakwa? Diberikan sesuatu hal merupakan jalan keluar, solusi dari Allah. Sehingga Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari segala masalah. Karena manusia tidak lepas dari permasalahan dunia, maka butuhlah kita memegang erat tali Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah agar diberikan solusi jalan keluar bi ayyin muskilat, dengan berbagai permasalahan. Maka para hadirin jamaah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, siapa orang yang bertakwa, aku akan jadikan urusannya mudah. Inilah berbagai macam keistimewaan orang-orang yang bertakwa, sehingga kata para ulama, inna taqwa madaru kulli sa'adah. Sesungguhnya ketakwaan itu sumber daripada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tidak perlu nunggu di akhirat, di dunia pun sudah Allah buktikan. Tetapi wa anna tiba'al hawa, mengikuti hawa nafsu, ra'su kulli khati'ah, menjadi sumber segala kesalahan dan kerusakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita. Setiap Jumat khatib berpesan agar tingkatkan takwa kita, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan sosial dan juga memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik segala bimbingan di dalam kehidupan kita, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan jalan keluar dalam segala permasalahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di yaumul qiyamah kita akan dimasukkan surga secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah la'allakum tuflihun. وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إرشادا لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.